permasalahan bangsa ini adalah Jokowi. Dan saya katakan ini manusia tidak bisa diingatkan secara persuasif atau dengan teguran atau sindiran. Harus digusur. Nah, untuk menggusur itu membutuhkan kekuatan rakyat. Mari kita bersatu, gusur ganti. Baru kita laksanakan pemilu yang bersih. Seperti yang kita harap, bersih. Nah, gitu. Atau langsung menang karena mendiskualifikasi 02 yang ikut di dalam bagian kecurangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar telak. Ini peringatan keras buat Pak Jokowi, sindiran telak buat Pak Jokowi. Kok ada orang yang dibesarkan oleh partainya, diberikan apa saja oleh partainya, mulai dari anaknya di Solo, mantunya di Medan, yang menyingkirkan tanda kutip kader-kader terbaik partainya, tapi di ujung dia menyatakan aku sudah lebih besar dari partaiku. Kira-kira itu yang saya analisis, bahwa Presiden Jokowi sudah merasa lebih besar dari siapapun dan bisa mengatur siapapun. Kira-kira itu yang terjadi. Nah, untung ada Pilpres 2024 yang bisa memotong pemikiran ini, dan saya menyatakan saya berterima kasih kepada Ketua Umum partainya Pak Masinton bisa tegar menyatakan ini sikap ini harus dihentikan lewat keputusan beliau bahwa pemilu harus dilaksanakan 2024, tidak boleh ada agenda lain di luar itu. Jadi saya pikir ya kita harus berterima kasih. Saya menyatakan Ibu Megawati 2 kali menyelamatkan bangsa ini di titik-titik kritis, yaitu 98 mereka berkumpul dengan Amin Rais dan kawan-kawan, dan sekarang dia sendirian. Dia sendirian melawan arogansi seseorang yang merasa paling berhak di negeri ini. Itu kira-kira, mohon maaf kata-kata saya terlalu, tapi saya bukan orang partai, tapi itu analisis saya menyatakan. Ya, dulu ada deklarasi Ciganjur. Ya. Jokowi harus segera ambil sikap tegas. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Ini sebuah angka utang yang sangat fantastis. Belum lagi berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Semua orang tentu bisa menilai bagaimana kelakuan, bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini, dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Menurut saya, Joko Widodo adalah presiden terburuk. Itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini. UGM Pak, UGM Pak, soal BEM UGM katanya Bapak. Ya, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Ya. Berlebihan nggak Pak? Ya biasa saja. Demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memunculkan gelombang perlawanan dari kampus di seluruh sudut negeri. Bukan hanya mahasiswa, kali ini para guru besar kompak menyatakan kekecewaan atas penyimpangan demokrasi akibat penyalahgunaan kekuasaan demi ambisi politik pribadi. Alih-alih merespons kritik kampus dengan bijak, orang-orang terdekat Presiden Jokowi justru menuduh sivitas akademika tersebut sebagai partisan. Kontra narasi dan intimidasi pun dilakukan demi membungkam suara-suara yang mengkritik Presiden Jokowi. Presiden Jokowi melanggar KKN, korupsi, kolusi, dan yang kasus Gibran ini nepotisme, jelas terang, nggak bisa dibantah. Kok menang wae? Undang-undangnya jelas.
Dan karena sudah dipersiapkan juga, maka Pak Jokowi mengarahkan, tunjukkan kalau ada kecurangan, lapor ke mana MK, udah disetel. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin menilai jika ada usaha yang mendorong agar PSI masuk Senayan merupakan kejahatan demokrasi. Peluang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk melenggang ke parlemen menemui jalan terjal. Untuk lolos ke Senayan, PSI juga harus bersaing dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jika melihat sejumlah hasil quick count atau hitung cepat, PSI masih di bawah ambang batas syarat lolos ke parlemen yakni 4%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menilai kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep belum mampu menarik suara PSI untuk bisa lolos ke parlemen. Ya, kalau berdasarkan quick count itu jangankan PSI, P3 pun belum aman. Karena P3 itu angkanya kan 3,9% di angka poltreking maupun indikator kalau dilihat. Itu artinya bisa lolos tergantung pada real count. Tapi kalau PSI memang terlalu jauh karena margin of error-nya kalau per partai itu kan ada lagi hitungan margin of error-nya. Kalau berdasarkan quick count P3 masih mungkin, tapi kalau PSI itu tidak lolos berdasarkan quick count. Nah, memang terkait PSI, Zulfia, menurut saya ini kan seperti Jokowi sakti di Pilpres tapi tak bertuah. Tuahnya tidak berpengaruh di Pileg, sepertinya begitu kan. Nah, padahal kedua-duanya adalah poin saya sama. Pilpres Pileg, ada Jokowi Junior. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkapkan peluang PSI lolos ke Senayan berat karena kalah bersaing dengan partai-partai besar. Selain itu, PSI tidak memiliki jejaring politik yang merata dan terdistribusi hingga pedesaan. Bagi saya cukup sederhana, mesin politik mereka ini hanya berputar di perkotaan. Di desa-desa, nyaris kita tidak pernah melihat bagaimana resource dan kemampuan politik mereka itu terbangun. Kalau ada banner, ya, ada spanduk, ya, ada atribusi, ya. Tapi kalau ditanya person dan orang-orangnya di daerah-daerah itu, di daerah pedesaan, jadi kita tidak pernah berinteraksi dengan teman-teman PSI. Inilah yang kemudian menurut saya, kalau kita iris satu persatu, profil demografi pemilih kita 65% ada di pedesaan. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan jika ada usaha yang mendorong agar PSI masuk Senayan merupakan kejahatan demokrasi yang justru menyebabkan adanya potensi kecurangan. Kalau ada usaha-usaha yang mendorong PSI agar lolos ke Senayan, ini tentu bahaya. Tentu ini bentuk dari intervensi kekuasaan dalam konteks tertentu. Bisa jadi ada dugaan kecurangan yang bisa dilakukan oleh tangan-tangan jahil, tangan-tangan kekuasaan yang ingin PSI lolos ke Senayan. Dan kalau itu terjadi dan bisa diketahui oleh publik atau oleh lawan politik Jokowi, seandainya operasi itu dilakukan untuk loloskan PSI ke Senayan dengan data-data tidak lolos, maka ya sebagai menurut saya kejahatan demokrasi. Tim Liputan Metro TV. Pemilu bagaimana Pak? PSI turun sampai 4% di pemilu, suaranya gimana? Tanyakan pada PSI.